Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan buku Kartika Hadi yang berjudul Liabilitas Lanjutan. Liabilitas jangka pendek. Pada awalnya, liabilitas jangka pendek dicatat sebesar nilai transaksinya. Liabilitas jangka pendek biasanya akan jatuh tempo kurang dari setahun sehingga nilai transaksi awal dianggap sebagai nilai wajarnya. Berdasarkan PSAK 1, liabilitas diklarifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek bila memenuhi persyaratan dalam paragraf 69 sebagai berikut. Yang pertama, entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menanggungkan penyelesaian liabilitas selama kurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Persyaratan liabilitas yang dapat mengakibatkan diselesaikannya liabilitas tersebut dengan menerbitkan instrumen ekuitas sesuai dengan pilihan pihak lawan tidak berdampak terhadap klasifikasi liabilitas tersebut. Jenis-jenis liabilitas jangka pendek. Yang pertama, utang dagang adalah kewajiban yang muncul karena adanya sejumlah barang, perlengkapan, atau jasa yang dibeli secara kredit. Yang kedua, bagian jatuh tempo dari utang jangka panjang. Perusahaan tentu memiliki kombinasi liabilitas berupa liabilitas jangka pendek ataupun jangka panjang. Setiap akhir tahun, perusahaan mengakui sejumlah utang akan jatuh tempo tahun depan. Yang ketiga, ada utang wesel adalah perjanjian tertulis berupa kesepakatan pembayaran sejumlah uang dengan jatuh tempo tertentu. Bisa dilihat ilustrasinya, yang soalnya perusahaan juga dapat menerbitkan wesel dengan zero interest bearing. Wesel jenis ini bukan berarti tidak memiliki bunga. Bunga tetap diakui pada akhir jatuh tempo. Peminjam harus mengembalikan jumlah pinjaman lebih besar dibandingkan yang ia terima di awal. PT A menerbitkan wesel sebesar 102 juta selama 4 bulan. Dan PT B nilai sekarang dari wesel tersebut adalah 100 juta. Oleh karena itu, PT A mencatat jurnal sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret, kas didebit 100 juta, utang wesel dikredit 100 juta. Pada tanggal 30 Juni, beban bunga didebit 2 juta, utang wesel dikredit 2 juta. Pada tanggal 1 Juli, utang wesel didebit 102 juta, dikredit kas 102 juta. Yang keempat, utang jangka pendek yang didanai kembali. Pendanaan pada basis jangka pendek menunjukkan perusahaan bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban jangka pendek sehingga tidak lagi menggunakan modal usaha selama siklus operasi. Utang dividen muncul akibat adanya janji kepada pemegang saham untuk memberikan dividen. Utang dividen dapat berupa kas atau berupa properti ataupun saham. Pendapatan diterima di muka atau sering disingkat dengan uang muka. Diakui sebagai liabilitas karena jasa belum dilakukan oleh entitas. Ini ilustrasinya. ICE Promotion menjual sebanyak 100.000 tiket konser dengan harga untuk masing-masing tiket adalah sebesar 50.000 untuk 5 kali jadwal. ICE Promotion mencatat penjualan tersebut sebagai berikut. Kas didebit 500 juta, pendapatan diterima di muka dikredit 500 juta. Setelah masing-masing jadwal telah diselenggarakan, maka pendapatan dibayar di muka di debit 100 juta, pendapatan tiket konser dikredit 100 juta. Utang pajak penjualan. Perusahaan retail harus mengumpulkan pajak penjualan yang dibebankan kepada pelanggannya ketika ada transaksi penjualan barang. Selanjutnya, pajak tersebut akan didistribusikan kepada pemerintah, yaitu Dirjen Pajak, sesuai periode tertentu. Ini contoh akunnya. Kas atau piutang didebit 50.000,
penjualan di kredit 48.200, utang pajak penjualan di kredit 800. Utang gaji dan kewajiban imbalan kerja perusahaan dapat memiliki utang terhadap karyawan. Misalnya, utang gaji, utang imbalan kerja jangka pendek yang belum dibayarkan kepada karyawan ketika tanggal neraca. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rehan. Iya, selanjutnya di sini materi kedua adalah liabilitas jangka panjang. Apa itu liabilitas jangka panjang? Yaitu kewajiban perusahaan yang tidak memenuhi kriteria liabilitas jangka pendek dan biasanya memiliki jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jenis-jenis liabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu liabilitas imbalan pasca kerja, termasuk dalam liabilitas jangka panjang karena pembayarannya akan dibayarkan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan atau ketika karyawan tersebut pensiun. Yang kedua adalah utang usaha pembiayaan. Sewa dapat terdiri dari dua jenis yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan, lese atau penyewa mengakui sewa ini ke dalam aset sewa dan utang sewa sebagai liabilitas perusahaan. Utang sewa yang dimaksud biasanya akan dibayarkan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan, utang usaha diklasifikasi ke dalam liabilitas jangka panjang. Yang ketiga adalah utang kredit bank jangka panjang. Jika jatuh tempo utang bank kurang dari 12 bulan, maka utang bank diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek, sedangkan jika jatuh temponya lebih dari 12 bulan, akan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang. Yang keempat yaitu utang usaha pembiayaan sewa. Dapat dari dua jenis yaitu sewa operasi dan sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan lese atau penyewa mengakui sewa ini ke dalam aset sewa dan utang sewa sebagai liabilitas perusahaan. Utang sewa yang dimaksud biasanya akan dibayarkan dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan, utang sewa diklasifikasikan ke dalam liabilitas jangka panjang. Yang kelima yaitu liabilitas panjang tangguhan. Berikut adalah pengertian liabilitas pajak tangguhan menurut PSAK 46 Revisi 2014. Adalah utang pajak yang muncul pajak terutang di masa depan yang lebih besar akibat beda temporer yang ada di tahun ini. Yang keenam adalah pinjaman subordinasi. Salah satu contoh pinjaman subordinasi adalah obligasi subordinasi. Yang ketujuh adalah obligasi subordinasi atau dapat disebut sebagai junior security adalah obligasi yang memiliki peringkat paling rendah dibandingkan liabilitas lainnya atau ke publik. Yang ke-8 adalah surat utang jangka menengah atau medium term note atau disebut MTN. Adalah surat utang yang biasanya memiliki jatuh tempo dalam jangka 5 atau sampai 10 tahun. Materi selanjutnya adalah pengakuan dan pengukuran utang jangka panjang. Di sini ada 4. Yang pertama sewa pengakuan dan pengukuran awal. Yang kedua utang jangka panjang pada bank. Yang ketiga penerbitan obligasi. Yang keempat obligasi konversi atau instrumen keuangan majemuk. Metode suku bunga efektif interest rate atau EIR adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas jangka panjang. Biasanya pada metode ini akan terlihat informasi beban yang diakui, pembayaran pokok, dan nilai buku liabilitas yaitu biaya perolehan yang sudah diamortisasi. Selanjutnya adalah pelepasan liabilitas. Liabilitas dihentikan pengakuan atau dilepas dikeluarkan dari laporan posisi keuangan. Jika liabilitas tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa, beberapa situasi terkait dengan penghentian pengakuan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pertukaran di antara peminjam dan pemberi pinjaman yang saat ini ada atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan atau disebut extinguishment atau liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Yang kedua adalah demikian juga modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada atau bagian dari liabilitas keuangan tersebut atau terlepas ada atau tidak keterkaitannya dengan kesulitan keuangan debitur
dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Sekian dan dari kelompok saya.